Pemirsa, Jessica Kumala Wongso menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagaimana perkembangan sidang perdana Jessica? Kita bergabung dengan Sadrina Evanalia dan juru kamera Ganda Monte langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sadrina, bagaimana perkembangan terkini mengenai sidang perdana dari Jessica Kumala Wongso? Egan, sidang perdana dari Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin memang sudah dilangsungkan sejak pukul 11.30 pagi tadi, dan tadi sudah dibacakan sejumlah dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, saat ini tengah dilakukan adalah pembacaan eksepsi ataupun pembelaan dari kuasa hukum Jessica. Egan, kita langsung saja mengikuti dari proses persidangan yang berada di ruang Kartika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egan. Gelas yang sama dari temannya yang meninggal dunia setelah minum kopi. Tetapi dalam hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan dan semua dalam batas normal. Ketiga, di sana ada waiter bernama Agus Triono dan ada barista ataupun coffee maker bernama Rangga Dwi Saputro yang membuat kopi tersebut. Pada waktu Mirna meninggal di tempat kejadian, baik dari CCTV maupun keterangan saksi-saksi, tidak terlihat adanya gerakan dari Jessica untuk mengambil dan memasukkan natrium sianida ke dalam gelas Mirna. Dan tidak ada yang melihat Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, meskipun ada beberapa orang yang terkait atau ikut bersama-sama sebelum dan atau pada saat meninggalnya Mirna, tetapi mengapa Jessica lah yang dituduh membunuh? Mengapa bukan yang lain? Inilah pertanyaan besar kita. Jika berbicara tentang kemungkinan, maka tentunya semua adalah mungkin. Jika berdasarkan analisis, maka kita juga bisa menganalisa orang lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Tetapi, mengapa harus Jessica? Toh, sama-sama tidak ada yang melihat Jessica memasukkan natrium sianida ke gelas Mirna. Dan tidak ada juga yang melihat pegawai restoran atau siapapun memasukkan natrium sianida ke gelas Mirna. Namun, mengapa Jessica lah yang harus dituduh? Toh sama-sama tidak ada bukti. Jadi semuanya hanya merupakan sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang dicoba dikait-kaitkan terhadap Jessica. Majelis Hakim yang mulia, kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana, di mana Jessica dituduh membunuh Mirna dengan perencanaan sebelumnya. Coba kita bayangkan, Jessica dituduh merencanakan pembunuhan ini dengan hanya alasan katanya karena almarhum Mirna menasehati Jessica untuk lebih baik putus dengan pacarnya. Apakah masuk akal dengan hanya karena Mirna menasehati Jessica untuk putus dengan pacarnya, lantas Jessica sakit hati hingga membunuh Mirna? Ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat. Kemudian, Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana. Apakah mungkin Jessica sengaja khusus datang menggunakan pesawat terbang dari Sydney, Australia ke Jakarta untuk membunuh Mirna hanya karena sakit hati kepada Mirna? Dan apakah dapat diterima akal sehat jika Jessica merencanakan suatu pembunuhan kepada Mirna di tempat yang terang benderang? Di tempat yang terang benderang, di hadapan umum, di tempat ramai, yaitu di Cafe Olivier. Padahal dia tidak pernah ke sana sebelumnya. Kalau seseorang melakukan pembunuhan berencana, tentunya ia sudah mengerti dan mengenal tempat dia melakukan perbuatan tersebut. Dan lebih aneh lagi, Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana yang menurut penuntut umum ada CCTV.
apakah mungkin Jessica yang dikatakan sudah mengetahui ada CCTV masih mau melakukan pembunuhan di tempat tersebut? Bukankah kalau sudah tahu ada CCTV, seseorang akan mengurungkan niatnya untuk membunuh? Selanjutnya, penuntut umum mengatakan, untuk menghindari CCTV, Jessica meletakkan paper bag di atas meja untuk menutupi gerakannya memasukkan sianida ke gelas Mirna. Apakah itu masuk akal? Bagaimana Jessica bisa mengetahui bahwa dengan adanya paper bag itu, CCTV itu tidak dapat merekam gerakan dia? Karena Jessica sendiri tidak pernah ke tempat itu, sehingga tidak mengetahui persis bagaimana sudut pandang dan fokus dari CCTV tersebut. Tentu ini adalah cerita yang tidak masuk akal. Selanjutnya, untuk membuktikan kesalahan dari Jessica, telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector. Dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos pada pemeriksaan tersebut. Kalau Jessica telah dinyatakan lolos, mengapa tidak dilakukan pemeriksaan lie detector kepada saksi-saksi yang lain? Mengapa hanya Jessica saja yang diperiksa? Ini sangatlah janggal dan aneh. Kalau Jessica dinyatakan lolos dari lie detector, mengapa masih Jessica yang dijadikan terdakwa? Apakah tidak percaya kepada tes lie detector tersebut? Jika tidak, maka untuk apa dilakukan tes lie detector tersebut? Majelis Hakim yang mulia, semua pertanyaan-pertanyaan dan kejanggalan-kejanggalan yang telah kami uraikan di atas tentu membuat kami ragu atas dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam mengadili perkara ini. Tentang dakwaan, Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, pada persidangan akuo, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUH pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Sebelum kami mengupas lebih dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terlebih dahulu kami menjelaskan apa yang dimaksud dengan rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap yang memenuhi syarat material surat dakwaan. Di dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak ditemukan penjelasan cermat, jelas, dan lengkap. Tetapi berdasarkan literatur dari pendapat para ahli yang telah diikuti dalam praktek pengadilan serta jurisprudensi Mahkamah Agung, diperoleh pengertian sebagai berikut. Pengertian cermat. Cermat adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri. Pengertian jelas. Yang dimaksud dengan jelas adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari dalil yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan material, fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam suatu dakwaan. Pengertian lengkap adalah uraian dari
suatu surat dakwaan yang mencakup semua unsur dalil yang dimaksud, yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwakan sebagai telah dilakukan terdakwa. Bahwa mengenai cermat, jelas, dan lengkap seperti tersebut di atas, kami mohon mengutip jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 808 K/PIT/1984. Dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Jadi apa yang harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan adalah mengenai 1. Rumusan dan unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2. Rumusan perbuatan material atau fakta mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dan delik yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang didakwakan tersebut. Bahwa setelah kami mempelajari dengan cermat, teliti, dan seksama dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, maka kami tim penasihat hukum berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Pokok-pokok nota keberatan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf karena kami mendapatkan jadwal yang salah karena dibilang bahwa sidangnya jam 2, jadi saya terlambat datang. Mohon maaf. Saya akan meneruskan pembacaan eksepsi ini, di mana eksepsi ini kami sampaikan dalam bagian yang kedua, yaitu tentang materi eksepsi mengenai dakwaan kami. Majelis Hakim yang mulia, penuntut hukum yang terhormat, dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Kami berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan kabur. Pertama-tama berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap tentunya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diterima dan ataupun ditolak. Kami mengutip 3 jurisprudensi Mahkamah Agung. Pertama adalah jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 808 K/PIT 1984 yang menyebutkan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Jurisprudensi yang kedua adalah nomor 492 K/KR/1981 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan bahwa samar-samar atau kabur harus dinyatakan batal demi hukum. Jurisprudensi yang ketiga adalah nomor 33 K/MIL/1985 tanggal 15 Februari 1986 menyatakan bahwa karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia dan penuntut umum yang kami hormati, setelah kami menguraikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini, yang membuat kita sangat ragu atas dakwaan penuntut umum, maka bersama ini kami sampaikan
bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan alasan-alasan sebagai berikut. Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana. Dalam kasus pembunuhan berencana, maka ada 3 tahap atau setidaknya 2 tahap dari pembunuhan berencana tersebut. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap kedua adalah tahap permulaan pelaksanaan. Dan tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan. Penuntut umum menjelaskan dan menguraikan tahap persiapan sebelum melakukan pembunuhan. Penuntut umum juga menguraikan karena Jessica diberi nasihat untuk putus dengan pacarnya oleh Mirna. Maka dengan alasan tersebut Jessica berencana melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Demikian uraian daripada penuntut umum. Menurut penuntut umum, Jessica berkomunikasi dengan Mirna dan mengajak Mirna bertemu di Cafe Olivier. Padahal faktanya yang mengajak ke Cafe Olivier adalah Hani. Kedua, penuntut umum menguraikan lebih lanjut dalam uraiannya bahwa Jessica ketika sampai di tempat kejadian terlebih dulu melihat keadaan di restoran tersebut. Baru kemudian Jessica pergi keluar dan membeli sabun, di mana sabun tersebut dimasukkan dalam 3 paper bag yang berbeda. Selanjutnya, masih menurut versi penuntut umum, 3 paper bag yang disusun di meja 3 paper bag tersebut disusun oleh Mirna di meja sedemikian rupa dengan tujuan untuk menutupi gerakannya dalam CCTV. Walaupun faktanya Jessica tidak pernah mengetahui adanya CCTV karena baru pertama kali ia ke sana. Dan lebih lanjut dalam uraiannya, sekonyong-konyong dan tiba-tiba penuntut umum langsung menyatakan kemudian Jessica memasukkan natrium cyanida ke minuman Mirna tanpa menjelaskan lebih dulu dari mana dan kapan Mirna mendapatkan natrium cyanida itu. Di mana natrium cyanida itu didapatkan? Dengan cara bagaimana dia mendapatkan natrium cyanida tersebut? Dan pada saat dia datang ke Cafe Olivier tersebut, di mana natrium cyanida itu disimpan oleh Jessica? Apakah itu di kantong celananya? Apakah di dalam tasnya? Apakah di dalam perutnya? Semua itu tidak diuraikan oleh penuntut umum. Tetapi penuntut umum sekonyong-konyong dan tiba-tiba menyatakan bahwa Jessica memasukkan natrium cyanida ke gelas berisi kopi. Penuntut umum tidak menguraikan dari mana terdakwa Jessica mengambil natrium cyanida itu. Dan apakah cyanida itu berbentuk bubuk atau cairan? Dan apakah natrium cyanida itu disimpan dalam kertas, di dalam botol, atau dimanapun? Tidak dijelaskan oleh penuntut umum. Sehingga terdapat missing link pada uraian peristiwa. Padahal penuntut umum mendakwa Jessica telah melakukan pembunuhan berencana. Jika memang pembunuhan berencana, maka fakta-fakta perencanaan tersebut harus diuraikan secara jelas, cermat, dan tepat. Jadi di sini telah ada uraian yang melompat dan missing link, yang menggambarkan putusnya fakta-fakta itu satu sama lain, sehingga menjadikan uraian penuntut umum tersebut menjadi tidak jelas, tidak cermat, dan kabur. Semestinya, karena dakwaan ini adalah dakwaan mengenai pembunuhan berencana, mestinya penuntut umum harus menguraikan asal usul dari mana natrium cyanida itu berasal. Sebab yang mulia, seandainya pun ada orang yang melihat gerakan Jessica memasukkan sesuatu kepada gelas minuman Mirna, kuat non. Sekali lagi saya katakan, kami sampaikan, sebab seandainya pun ada orang yang melihat gerakan Jessica memasukkan sesuatu ke dalam minuman Mirna, kuat non, maka tidak serta-merta dapat disimpulkan
bahwa yang dimasukkan itu adalah natrium cyanida. Karena bisa saja yang dimasukkan itu adalah gula atau benda lain. Apalagi dalam hal ini gerakan memasukkan sesuatu ke dalam gelas korban Mirna oleh Jessica tidak ada yang melihat. Karena memang fakta itu tidak ada. Karena memang Jessica tidak pernah memasukkan apapun terhadap cyanida ke dalam gelas korban Mirna. Kalau hal ini tidak diuraikan dengan cermat oleh penuntut umum, maka menjadikan dakwaan itu merupakan dakwaan yang tidak cermat, kabur, dan tidak lengkap. Agar memudahkan untuk memahaminya, kami memberikan contoh sebagai berikut. Katakanlah dalam suatu peristiwa terjadi suatu pembunuhan berencana. Katakanlah karena sakit hati si A bermaksud membunuh si B. Maka tentunya pertama-tama pastilah si A memilih dengan cara apa dia membunuh si B. Apakah dengan pisau, dengan palu, atau dengan apa? Kemudian setelah dia memilih dengan pisau, maka dia akan mencari pisau mana yang akan dibawanya. Kemudian pisau itu diselipkan di pinggangnya atau di mana. Kemudian pada saat bertemu dengan orang yang akan dibunuhnya, dia lalu mengambil pisau tersebut dari pinggangnya, kemudian menusukkan pisau tersebut ke dada si B, dan seterusnya sampai dinyatakan bahwa si B meninggal. Semua fakta-fakta itu harus diuraikan oleh penuntut umum dengan jelas, lengkap, dan cermat. Sehingga dalam kasus ini, karena Jessica didakwa membunuh dengan racun, maka penuntut umum harus menerangkan dan menguraikan dari mana racun itu didapat, bagaimana ia menyimpannya, bagaimana ia membawanya, dan ditaruh di mana racun itu ketika ia menemui Mirna. Dari mana racun itu diambil? Apakah dari kantong celananya, kantong kemejanya, apakah dari tasnya? Dan semuanya itu harus jelas, lengkap, dan cermat diuraikan oleh penuntut umum. Tetapi dalam kenyataannya, penuntut umum hanya sekonyong-konyong mengatakan bahwa Jessica menaruh racun tersebut ke gelas Mirna tanpa menguraikan asal-usul dari mana dan bagaimana terdakwa Jessica memperoleh cyanida tersebut. Itulah yang saya katakan, kami sampulkan bahwa dakwaan penuntut umum menjadi tidak jelas, tidak cermat, dan kabur. Hal yang selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa uraian penuntut umum juga tidak jelas dengan mengacu pada visum et repertum yang tidak menjelaskan bahwa matinya korban karena natrium cyanida. Kami membaca visum et repertum, ternyata di dalam visum et repertum pun tidak ada fakta yang mengatakan bahwa di dalam tubuh korban ditemukan cyanida. Selain ketidakjembatan penuntut umum menguraikan dakwaannya sebagaimana di luar atas, masih terdapat kecermatan, ketidakcermatan, dan ketidakjelasan dakwaan penuntut umum lainnya, yaitu mengenai uraian tentang sebab musabab matinya almarhum Mirna sebagai berikut. Bahwa penuntut umum menguraikan tentang meninggalnya almarhum Mirna berdasarkan visum et repertum. Padahal visum et repertum sendiri tidak menjelaskan bahwa Mirna meninggal karena natrium cyanida. Bahkan dalam visum et repertum sendiri tidak ada penjelasan tentang penemuan natrium cyanida di dalam tubuh almarhum Mirna. Atau singkatnya dapat dikatakan, visum et repertum tidak menjelaskan tentang sebab musabab matinya korban. Bahwa selanjutnya juga penuntut umum tidak menguraikan berapa banyak natrium cyanida yang ditemukan dalam tubuh korban Mirna yang mengakibatkan matinya korban Mirna. Tetapi penuntut umum hanya menjelaskan bahwa ada sejumlah kurang lebih 298 mg natrium cyanida yang terdapat dalam VIC. VIC ini adalah gelas yang ada yang diminum oleh korban Mirna. Vietnam Ice Coffee. Begitu kepanjangannya. Sedangkan jumlah 298 mg natrium cyanida yang diminum oleh korban Mirna tersebut tidak sesuai dengan jumlah natrium cyanida yang ada dalam tubuh korban Mirna. Semestinya untuk menentukan matinya korban haruslah didasarkan dengan penemuan sejumlah natrium cyanida yang ada di dalam tubuh korban Mirna. Bukan dengan penemuan jumlah natrium cyanida
yang ada dalam sisa minuman yang tidak diminum oleh korban. Jika penuntut umum menguraikan bahwa matinya korban adalah berdasarkan jumlah natrium cyanida yang diminum oleh korban, pastilah uraian tersebut tidak cermat dan tidak jelas. Karena bagaimana bisa ahli atau penuntut umum dapat menyimpulkan penyebab matinya korban berdasarkan jumlah natrium cyanida yang ada dalam sisa minuman korban Mirna dan bukan Dari salinan dakwaan yang kami dapatkan yang juga telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, ini terkait dengan dakwaan. Dakwaan ini berisi beberapa poin, diantaranya Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin, dan motif dari pembunuhan Mirna Salihin ini adalah karena balas dendam terkait dengan Mirna menyarankan kepada Jessica putus dengan pacarnya di Australia. Dan ketika ini juga Jessica didakwa dengan mengatur pertemuan hingga memesan minuman dan juga memasukkan sianida ke dalam minuman yang diminum oleh Mirna di Cafe Olivier dan menyebabkan Mirna Salihin tewas. Sementara itu dari dakwaan jaksa penuntut umum di sini bahwa Jessica juga diancam dari pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Egan.